Bab 795, berhenti setelah menyelesaikan pemungutan suara terakhir. Setelah lelaki tua berbaju hitam itu melarikan diri dalam waktu yang lama, dia merasa lega saat melihat Ye Guan tidak mengejarnya. Faktanya, jika dia terus bertarung, dia tidak punya peluang untuk menang. Tapi dia tidak ingin lagi bertarung, karena pemuda ini sangat jahat. Dia berada dalam kondisi keilahian 30%, tetapi kekuatannya tidak kalah dengan keilahian 100%. Orang di balik kejeniusan muda ini pasti lebih dari 10% dewa. Menghadapi monster jenius seperti itu, bahkan jika dia membunuhnya, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Oleh karena itu, dia dengan tegas memilih mengeluarkan uang untuk menghindari bencana dan menghindari periode sebab dan akibat ini. Pria tua berbaju hitam itu memandang ke langit yang jauh, dan tatapan kompleks muncul di matanya, warisan kosmik peradaban tingkat 4. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Meskipun dia memiliki banyak pemikiran di benaknya, dia tahu betul bahwa hidup adalah hal yang paling penting. Di air berlumpur ini, yang bisa dilakukan oleh seorang kultivator biasa seperti dia tanpa latar belakang hanyalah bersembunyi sejauh mungkin. Sisi lain, Ye Guan menyingkirkan Naji lelaki tua berbaju hitam itu. Dia melihat ke arah Naji. Ada 6 pembuluh darah leluhur di Naji. Ye Guan menyimpan cincin itu dan kemudian melirik ke ujung langit. Jika lelaki tua berbaju hitam itu tidak berbohong, pasti ada banyak orang yang mencoba mencari tahu dia sekarang. Warisan alam semesta peradaban tingkat keempat. Banyak orang yang tentu tidak bisa menahan godaan ini. Yang membuatnya sedikit bingung adalah alam semesta beradab mana yang mengincarnya. Harus menyelidikinya. Ye Guan memulihkan pikirannya dan kemudian berkata, "Tuan Ta, bantu aku menyembunyikan nafasku." Xiao Ta berkata, "Oke." Suara itu jatuh, dan dengan bantuan Xiao Ta, nafas Ye Guan tertutupi. Ye Guan berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di ujung langit. Tidak lama kemudian, Ye Guan datang ke reruntuhan peradaban bertuah lagi. Karena intuisinya mengatakan kepadanya bahwa banyak orang pasti akan datang ke sini untuk menjelajahi reruntuhan peradaban tersebut. Benar saja, begitu dia sampai di tempat ini, dia melihat banyak orang berkeliaran di depan gerbang batu. Kadang-kadang, gerbang batu itu terbuka sekali dan membiarkan seseorang masuk, dan semua orang yang masuk menjadi bersemangat setelah keluar. Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, peradaban penyihir ini, apa sebenarnya yang akan dia lakukan? Peradaban penyihir ini terus membuat kesepakatan dengan manusia, dan ini sangat tidak normal. Xiao Ta tiba-tiba berkata, "Kamu memberikan peti darah itu kepada klan Xuan hanya karena kamu ingin membuang kentang panas ini." Ye Guan mengangguk. Dia sebenarnya tidak terlalu tertarik dengan hal-hal yang berhubungan dengan peradaban penyihir. Cuma bercanda, jika dia memang ingin mewarisinya, bukankah lebih baik mencari ayah, kakek atau bibinya sendiri? Tentu saja, jika pihak lain tidak memiliki niat buruk, dia pasti akan memintanya, tetapi pihak lain jelas memiliki motif tersembunyi. Oleh karena itu, dia memberikan benda itu kepada klan Xuan. Xiao Ta berkata, "Pedang King Xuan." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir tentang ini, biarkan mereka menyimpannya sebentar." Xiao Ta berkata, "Aku tidak mengkhawatirkan Xiao Hun. Aku lebih mengkhawatirkan gadis ini Yinian sekarang." Ye Guan buru-buru bertanya, "Apa yang terjadi padanya?" Xiao Hun berkata dengan suara yang dalam, dia membagi waktu dan ruang di menara menjadi banyak kotak, dan dia bersenang-senang. "Kamu Guan, pada saat ini,
ruang waktu di mana Ye Guan berada tiba-tiba bergetar hebat, dan kemudian, cahaya putih langsung menyelimuti dirinya. Dan pemandangan ini segera menarik perhatian semua orang di sekitar, dan semua orang memandang Ye Guan satu demi satu. Saat melihat Ye Guan, seseorang tiba-tiba berkata, dia adalah Ye Guan yang memiliki warisan peradaban tingkat 4. Wajah Ye Guan menjadi gelap. Sial, siapa yang mengincarnya? Pada saat ini, orang lain berkata, dia hanya berada di tingkat ketuhanan ketiga. Begitu kata-kata ini keluar, seseorang segera bergegas menuju Ye Guan. Ada warisan peradaban kosmik tingkat keempat, tetapi wilayahnya masih rendah. Siapa yang tidak tergoda dengan hal ini? Melihat seseorang datang ke arahnya, Ye Guan mengangkat tangannya dan mengayunkan pedangnya. Tertawa, dalam sekejap, kepala seorang pria terbang keluar, dan darah berceceran hingga puluhan kaki. Melihat pemandangan ini, mereka yang hadir tercengang. Ye Guan mengabaikan semua orang di lapangan dan perlahan mengangkat kepalanya. Di atas langit berbintang, beberapa napas telah menguncinya. Ye Guan gemetar dan sampai ke langit berbintang. Begitu dia sampai di langit berbintang, ruang dan waktu di sekitarnya tiba-tiba bergetar sedikit, dan kemudian, 3 orang muncul di sekitarnya. Seorang lelaki tua, mengenakan jubah kuning, dengan tangan di belakang punggung, napasnya tertahan, dan ada perasaan tertekan yang tak terlihat di tubuhnya. Di sebelah kanan adalah seorang pria parubaya. Pria parubaya itu bertubuh kekar, dengan otot-otot yang menggembung di sekujur tubuhnya dan urat-uratnya yang terbuka, terutama lengannya yang seperti tiang, mampu menghancurkan tanah dan merobek langit. Di sebelah kiri adalah seorang wanita cantik mengenakan gaun berwarna merah cerah dengan senyum tipis di wajahnya. Ketiganya berada pada tingkat keilahian 100%, wanita cantik itu memandang ke arah Ye Guan, lalu tersenyum dan berkata, aku tidak menyangka bahwa kamu benar-benar hanya berada di tingkat keilahian ketiga. CK. Ye Guan memandang wanita cantik itu dan mengangkat alisnya, pertarungan tunggal. Wanita cantik itu sedikit mengangkat bibirnya dan berkata, menurutmu begitu? Saat suara itu jatuh, ketiga orang itu tiba-tiba menghilang dari tempatnya pada saat yang bersamaan. Ye Guan menyipitkan matanya sedikit dan mengambil langkah ke depan. Dengan langkah ini, domain pedang langsung menyelimuti semua orang di lapangan, dan kemudian cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Tertawa, dalam ruang dan waktu domain pedang, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya saling bersilangan dan terkoyak, dan tidak lama kemudian, 3 kekuatan menakutkan tiba-tiba meledak dari domain pedang. Dalam sekejap, domain pedang Ye Guan langsung hancur, dan seluruh dirinya dihantam oleh 3 kekuatan yang kuat. Tanah diguncang dan mundur dengan keras. Ye Guan mundur hampir 10.000 kaki sebelum dia berhenti. Begitu dia berhenti, sebuah tinju langsung menghancurkan kehampaan dan mendekatinya. Tekanan kuat langsung mencekik Ye Guan. Ye Guan menikam dengan pedangnya. Pedang ruang dan waktu, pedang ini adalah pedang paling eksplosifnya sejauh ini. Bang, begitu tinju dan pedang bersentuhan, keduanya langsung terbang mundur. Ketika pria kekar itu berhenti, ruang dan waktu di belakangnya langsung hancur dan musnah. Pria kekar itu melirik tinjunya retak, darah mengucur, dan tulangnya terlihat. Pria kekar itu mengerutkan kening. Kekuatan pendekar pedang muda di depannya sedikit di luar dugaannya. Di kejauhan, setelah Ye Guan bertarung keras dengan pria kekar itu, lengan kanannya juga terbelah, dan seluruh lengannya berlumuran darah. Pada saat ini, cahaya putih tiba-tiba muncul di depannya,
dan orang yang mengambil tindakan adalah lelaki tua berjubah kuning. Begitu lelaki tua itu muncul di depan Ye Guan, area ruang dan waktu dia berada dalam keadaan runtuh dan dimusnahkan. Di saat yang sama, kekuatan mengerikan menyapu di belakangnya. Ye Guan tidak berani gegabah, dan segera mengaktifkan garis keturunan gila. Ledakan, lampu merah membubung ke langit dari tubuh Ye Guan. Ye Guan dengan tajam menebaskan pedangnya, dan cahaya pedang berdarah meledak. Dalam sekejap, pria tua berjubah kuning dan wanita cantik itu langsung terguncang. Pada saat ini, pria kekar itu meninju tepat di depan Ye Guan. Dengan pukulan ini, ruang dan waktu di sekitarnya meledak. Ye Guan menikam dengan pedangnya. Pada saat ini, pedang niat di tangannya telah berubah menjadi merah darah. Bang! Keduanya mundur dengan keras pada saat bersamaan. Hampir di saat yang sama, keduanya berhenti. Pria kekar itu melirik ke arah Ye Guan di kejauhan, dengan tatapan serius di matanya, kekuatan darah. Bukan hanya lelaki kekar itu, tapi lelaki tua berjubah kuning dan wanita cantik itu juga memasang ekspresi terkejut di mata mereka. Awalnya mereka berpikir bahwa mereka bertiga dapat dengan mudah membunuh Ye Guan bersama-sama, tetapi mereka menyadari bahwa mereka terlalu meremehkan kekuatan Ye Guan. Wanita cantik itu berkata dengan suara yang dalam, "Lao Weng, pemuda ini tidak sederhana." Pria tua berjubah kuning itu menatap Ye Guan. Wajahnya muram, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Wanita cantik itu melanjutkan, peradaban Ani kuno dengan sengaja mengungkap keberadaan orang ini. Mungkin mereka tidak mengetahui detail orang ini, jadi mereka ingin orang luar menguji kedalamannya. Berbicara tentang ini, dia memandang lelaki tua berjubah kuning. Pemuda ini jelas bukan orang biasa. Bahkan jika kita bisa membunuhnya, saya khawatir dia akan terkontaminasi oleh sebab dan akibat yang besar. Semakin tinggi tingkatan kultivasinya, semakin takut seseorang terhadap karma. Pria kekar itu juga mengangguk sedikit. Pemuda ini memiliki garis keturunan yang istimewa, dan pasti ada orang-orang hebat di nenek moyangnya. Jika kita membunuhnya, saya khawatir akan ada masalah yang tak berkesudahan. Orang tua berjubah kuning menatap Ye Guan dari kejauhan. Peradaban kuno secara alami tidak memiliki niat baik. Tapi bukankah ini kesempatan bagi kita? Kalian bertiga dan saya telah terjebak dalam alam ketuhanan 100% selama ini, ribuan tahun. Jika tidak ada situasi lain, mustahil bagi kita untuk melangkah lebih jauh dan menciptakan jalan kita sendiri dalam hidup kita. Pria kekar dan wanita cantik itu terdiam. Memang benar, kali ini mereka memilih mengambil risiko karena tidak punya harapan untuk melangkah lebih jauh dan ingin mencobanya. Tapi mereka tidak menyangka bahwa kultivator pedang muda di depan mereka akan menjadi monster seperti itu. Orang tua berjubah kuning menambahkan, fakta bahwa kita telah mencapai titik ini bukanlah jalan yang normal. Setelah mengatakan ini, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Ye Guan dari kejauhan. Setelah menyelesaikan pekerjaan ini, kita akan berhenti. Pemungutan suara terakhir. Setelah mendengar perkataan lelaki tua berjubah kuning, wanita cantik dan pria paruh baya kekar saling pandang, dan keduanya mengangguk sedikit. Warisan kosmik peradaban tingkat keempat sepenuhnya sepadan dengan risikonya. Setelah memikirkan hal ini, wanita cantik itu tiba-tiba berkata, "Bunuh." Saat suara itu jatuh, mereka bertiga menghilang dari tempatnya pada saat yang bersamaan. Pada saat ini, mereka bertiga tidak lagi mempertahankan kekuatan mereka. Dengan mereka bertiga mengerahkan seluruh kekuatan mereka, seluruh langit berbintang mulai hancur dan musnah sedikit demi sedikit. Di kejauhan, Ye Guan, yang telah membangkitkan darah iblis gila,
melihat ketiga pria itu mengambil tindakan, tanpa ragu-ragu, dia langsung mengaktifkan darah fana di tubuhnya. Dua garis keturunan diaktifkan pada saat bersamaan. Ye Guan perlahan mengangkat kepalanya, dan saat berikutnya, matanya perlahan tertutup, dan di depannya, pedang yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Meskipun dia jelas tidak mengambil tindakan sebelumnya, dia telah menggunakan pedang yang tertunda itu. Saat pedang niat yang tak terhitung jumlahnya muncul, ekspresi ketiga lelaki tua berjubah kuning itu tiba-tiba berubah, karena mereka menemukan bahwa pedang niat Ye Guan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Ledakan, di lapangan, suara ledakan terus terdengar. Selama pertempuran 4 orang, banyak orang kuat yang diam-diam berkumpul, dan semakin banyak orang kuat. Fakta bahwa Ye Guan memiliki warisan peradaban kosmik tingkat keempat telah diketahui seluruh alam semesta setelah peradaban Annihilation kuno mempublikasikannya. Yang paling penting adalah Ye Guan hanya 30% ilahi dalam cara ilahi. Ledakan, pada saat ini, 3 lelaki tua berjubah kuning di kejauhan dan Ye Guan mundur dengan kasar pada saat yang bersamaan. Setelah wanita cantik itu berhenti, dia melihat ke arah Ye Guan yang auranya semakin kuat di kejauhan, dan berkata dengan sungguh-sungguh, pemuda ini. Orang tua berjubah kuning di sampingnya berkata dengan galak, berhenti setelah menyelesaikan pemungutan suara terakhir ini. Dengan mengatakan itu, dia bergegas menuju Ye Guan di kejauhan. Bab 796, Anda adalah satu-satunya yang tidak memiliki pendukung. Melihat ketiga pria itu datang untuk membunuhnya, Ye Guan tidak menunjukkan rasa takut di matanya, sebaliknya, semangat juangnya tinggi. Perang, Ye Guan tidak mengatakan omong kosong apapun. Dia berubah menjadi cahaya pedang dan membunuhnya. Apa gunanya takut 1 lawan 3, lakukan saja dan selesai. Di bawah berkah kekuatan 2 garis keturunan, aura Ye Guan saat ini telah mencapai puncaknya, dan setiap pedang memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Justru karena inilah Ye Guan saat ini benar-benar menahan serangan ketiga orang itu dengan kekuatannya sendiri. Saat mereka melihat pemandangan ini, semua orang di sekitar terkejut. Apakah ini benar-benar hanya tingkat ketuhanan yang ketiga? Ini sungguh keterlaluan. Bang, di kejauhan, Ye Guan langsung ditinju ribuan kaki jauhnya, dan sebelum dia bisa berhenti, wanita cantik dan pria tua berjubah kuning bergegas ke depannya lagi. Melihat kedua pria itu bergegas ke arah mereka, cahaya dingin melintas di mata Ye Guan, dan dia mengangkat tangannya dan memukul dengan pedangnya. Ledakan, energi pedang yang menakutkan langsung menghancurkan ruang dan waktu di depannya. Di saat yang sama, wanita cantik dan pria tua berjubah kuning langsung terlempar. Namun pada saat ini, pria kekar itu bergegas ke depan Ye Guan, dan kemudian menghadapi wajah Ye Guan hanyalah sebuah pukulan. Dengan pukulan ini, pukulan yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip, menghancurkan kehampaan langit dan bumi. Saat Ye Guan menghadapi pukulan ini, dia tidak menghindar, tapi mengayunkan pedangnya. Bersikaplah tangguh, Bang. Begitu tinju dan pedang bersentuhan, keduanya terbang mundur pada saat yang sama. Ruang dan waktu di mana keduanya mundur tidak dapat menahan kekuatan mereka berdua, dan setiap inci hancur dan musnah, yang mana sangat menakutkan. Setelah pria kekar itu berhenti, seluruh tubuhnya terbelah dan darah muncrat. Pria kekar itu menatap Ye Guan di kejauhan. Ekspresinya serius yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sungguh pedang yang kuat dan kekuatan garis keturunan. Kondisi Ye Guan saat ini tidak terlalu baik. Ada retakan di sekujur tubuhnya. Jika bukan karena pohon suci alami dan jantung kehidupan, dia pasti sudah hancur sejak lama.
Meski dia terluka parah, aura di sekelilingnya semakin kuat, termasuk niat pedangnya. Garis keturunan gila, darah fana, kedua garis keturunan tersebut menjadi lebih kuat saat mereka bertarung, terutama garis keturunan gila. Semakin gila mereka bertarung, semakin menakutkan jadinya. Pada saat ini, ketiga lelaki tua berjubah kuning juga menyadari hal ini. Pemuda di depannya tidak hanya semakin kuat saat bertarung, dia juga memiliki kemampuan penyembuhan diri yang super. Jika dia terus seperti ini, dia dan orang lain mungkin akan terbunuh secara paksa. Setelah memikirkan hal ini, ketiga lelaki tua berjubah kuning itu saling memandang, dengan niat membunuh yang dingin di mata mereka. Saat berikutan ledakan, di belakang ketiga orang tersebut, tiba-tiba muncul tiga patung dewa raksasa, dan dengan kemunculan ketiga patung tersebut, seluruh langit berbintang dan alam semesta yang luas mulai mendidih. Melihat tiga orang mempersembahkan berhala mereka sendiri, semua orang dalam kegelapan terkejut dan mundur dari tempat kejadian. Tiga patung dewa dengan 10% keilahian. Tentunya mereka bertiga tidak ingin berlarut-larut lagi. Karena semakin lama ditunda maka akan semakin buruk bagi mereka. Oleh karena itu mereka harus segera menyelesaikan pertempuran tersebut. Pada saat ini, pria kekar itu tiba-tiba mengambil satu langkah ke depan, dan patung di belakangnya juga mengambil satu langkah ke depan. Saat langkah ini jatuh, bintang-bintang bergulung, seperti gempa besar. Segera setelah itu, patung itu tiba-tiba meraung dengan marah, lalu meninju Ye Guan dari kejauhan. Dengan pukulan ini, seluruh galaksi alam semesta mulai mati. Ye Guan sekecil debu di depan pukulan ini. Di sekeliling, banyak orang kuat yang mundur dengan gila-gilaan, menjauh dari area ini, karena takut terbunuh secara tidak sengaja. Di kejauhan, Ye Guan menghadapi pukulan ini, matanya perlahan tertutup, dan seluruh tubuhnya tenang dan fokus, seolah dia tidak bisa merasakan apapun. Dia satu-satunya yang tersisa di dunia. Tiba-tiba, ketika pukulan itu mengenai area ruang dan waktu di depannya, ruang dan waktu di depan Ye Guan tiba-tiba terbelah, dan ribuan pedang tiba-tiba terbang keluar, lalu berkumpul menjadi satu pedang. Pedang ruang dan waktu, pedang ruang dan waktu yang diberkati oleh kekuatan dua garis keturunan. Pedang ini seperti sambaran petir, langsung menghantam pukulan itu. Ledakan, suara ledakan tiba-tiba bergema dari lapangan seperti guntur musim semi, dan kemudian, gelombang energi pedang dan gelombang kejut kekuatan terus bergetar seperti banjir. Seluruh galaksi dan alam semesta menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pada saat ini, patung wanita cantik dan pria tua berjubah kuning tiba-tiba mengambil langkah ke depan, lalu meninju Ye Guan pada saat yang bersamaan. Di kejauhan, tubuh Ye Guan tiba-tiba bergetar hebat, dan dengan pikiran, sebuah gulungan terbang di atas kepalanya, dan kemudian, gulungan itu langsung berubah menjadi langit berbintang. Gulir pedang galaksi, Ye Guan menunjuk ke depan sedikit, dan dalam sekejap, energi pedang galaksi yang tak terhitung jumlahnya melesat dari langit berbintang seperti hujan lebat. Diberkati oleh niat pedang yang tak terkalahkan dan kekuatan dua garis keturunan, kekuatan energi pedang galaksi ini tiba-tiba mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setiap energi pedang mengandung kekuatan untuk menghancurkan alam semesta dan galaksi. Saat Ye Guan menggunakan Galaxy Sword Scroll, dia hampir bertarung sampai mati. Karena Galaxy Sword Scroll menghabiskan terlalu banyak, mustahil baginya untuk memiliki efektivitas tempur dalam waktu singkat setelah menggunakannya. Melihat energi pedang galaksi tak berujung datang ke arah mereka, ekspresi ketiga lelaki tua berjubah kuning juga berubah. Mereka bertiga tidak berani gegabah,
dan dengan cepat mengaktifkan idola mereka untuk melepaskan aliran kekuatan menakutkan menuju energi pedang. Segera, seluruh alam semesta dipenuhi dengan ledakan yang mengerikan. Saat ini, seluruh alam semesta telah padam, dan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dalam kegelapan di sekitar mereka mundur dengan gila-gilaan, menjauh dari galaksi di alam semesta ini. Dan di area inti itu, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya dan kekuatan para dewa mengamuk dengan ganas. Begitu saja, entah sampai kapan, kawasan itu perlahan kembali tenang. Saat ini, ketiga patung itu hancur berkeping-keping. Ketiga lelaki tua berjubah kuning itu sekarang pucat dan tubuh mereka sangat lemah. Di seberang mereka, Ye Guan berdiri dengan pedang panjang di tangannya. Wajahnya sepucat kertas dan dia terlihat sangat lemah. Ada lautan darah di matanya, dan dia memancarkan kekuatan garis keturunan dan semangat juang yang kuat. Siapa yang kalah? Orang-orang dalam kegelapan sedikit bingung. Di kejauhan, lelaki tua berjubah kuning menyeka darah dari sudut mulutnya, lalu menatap Ye Guan di kejauhan. Dia berada di ujung kekuatannya. Wanita cantik dan pria kekar menatap Ye Guan, tapi tidak bergerak. Karena mereka semua terluka parah dalam pertempuran terakhir tadi, mereka tidak berani mengambil tindakan gegabah saat ini. Bagaimana jika pemuda itu punya kartu truf lainnya? Melihat wanita cantik dan pria kekar itu tidak mengambil tindakan, pria tua berjubah kuning itu tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, "Pria ini pulih dengan sangat cepat. Kita tidak bisa memberinya waktu ini. Mari kita bertindak bersama." Wanita cantik dan pria parubaya kekar mengangguk sedikit, menandakan bahwa tidak apa-apa. Ketiganya menghilang pada saat yang sama dan bergegas menuju Ye Guan di kejauhan lagi. Di kejauhan, Ye Guan melihat tiga orang bergegas ke arahnya dengan ekspresi tenang. Dia tiba-tiba berkata dalam hatinya, "Ribuan." Sebelum dia selesai berbicara, selusin aura menakutkan tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Dan kemudian, beberapa bayangan muncul tepat di depan lelaki tua berjubah kuning dan yang lainnya. Gemuruh, dalam sekejap, ketiga lelaki tua berjubah kuning itu terpesona. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba mengejutkan semua orang yang hadir. Ye Guan memandang orang tua di depannya. Ketika dia melihat orang tua itu, dia tercengang. Orang tua di depannya adalah Tai Ananda dari suku Taya. Ye Guan sedikit terkejut. "Senior," Tai Ananda menoleh untuk melihat Ye Guan dan tersenyum tipis. "Saya di sini untuk melindungi Tuan Muda Ye atas perintah pemimpin keluarga." Suku Taya, Ye Guan hendak menanyakan sesuatu ketika Tai Ananda tersenyum dan berkata, "Saya tahu Tuan Ye memiliki banyak keraguan. Mari kita singkirkan orang-orang di depan kita ini dulu." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan melihat ketiga lelaki tua berjubah kuning. Lelaki tua berjubah kuning itu menatap ke arah Tai Ananda. "Siapa kamu?" Tai Ananda langsung melambaikan tangannya, "Bunuh." Begitu suara itu turun, orang-orang Taya yang kuat di sekitar mereka bergegas menuju ketiga lelaki tua berjubah kuning itu. Melihat pemandangan ini, ekspresi lelaki tua berjubah kuning berubah drastis, dan dia segera menatap Ye Guan. "Tuan Ye, kami bertiga bersedia melayani Anda." Tai Ananda mengangkat tangan kanannya, dan suku Taya yang kuat berhenti. Tai Ananda menoleh untuk melihat ke arah Ye Guan, yang menatap lelaki tua berjubah kuning. "Serius?" Orang tua berjubah kuning itu sangat gembira dan mengangguk cepat. "Serius, kami bertiga bersedia bekerja keras untuk Tuan Ye." Ye Dian mengangguk, lalu berkata, "Saya tidak membutuhkannya." Orang tua berjubah kuning itu tertegun sejenak, lalu menjadi geram, brengsek. Pada saat ini,
Orang-orang kuat dari suku Taya di sekitar mereka telah bergegas menuju ketiga lelaki tua berjubah kuning itu. Mereka bertiga pernah bertarung melawan Ye Guan sebelumnya, tapi kekuatan mereka sudah habis. Bagaimana mereka bisa menjadi lawan dari orang-orang Taya yang kuat ini saat ini? Selang beberapa saat, ketiganya langsung dibunuh oleh orang-orang kuat suku Taya. Tai Ananda perlahan melihat sekeliling. Tuan Muda Ye adalah anggota peradaban Shuro kami. Jika Anda ingin membunuh orang dan merebut harta mulai sekarang, Anda dapat datang ke peradaban Shuro saya. Peradaban Shuro kami menyambut Anda kapan saja. Peradaban Shuro, begitu kata-kata ini keluar, semua orang yang bersembunyi di kegelapan segera berbalik dan lari. Mereka tidak boleh menyinggung peradaban ini. Tai Ananda menoleh untuk melihat ke arah Ye Guan, dan kemudian berkata dengan suara yang dalam, "Tuan Ye, saya telah menyelidiki dengan jelas. Fakta bahwa Anda memiliki warisan peradaban kosmik tingkat keempat dilaporkan oleh seseorang bernama Peradaban Guyan. Sayangnya, kami tidak mengetahuinya." Ye Guan sedikit mengernyit, kembali ke peradaban. Tai Ananda mengangguk, "Tuan Ye, apakah Anda masih ingat pemuda yang membawa pisau?" Ye Guan menyipitkan matanya sedikit, apakah ini ada hubungannya dengan anak laki-laki itu? Tai Ananda sedikit mengangguk, Ye Guan bertanya lagi, "Di mana peradaban Junlin?" Tai Ananda menggelengkan kepalanya, "Masalah ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Namun, ketika kami datang ke sini, kami menemukan seseorang diam-diam mengikuti Tuan Ye. Orang itu pasti dari peradaban Junlin." Ye Guan terdiam. Tai Ananda berkata dengan suara yang dalam, "Tuan Ye, situasi Anda tidak terlalu baik sekarang, karena sejauh yang kami tahu, ada beberapa peradaban kosmik yang diam-diam mencari Anda." Ye Guan sedikit bingung. Bukan hanya aku yang masuk ke Simen, kenapa mereka mengejarku? Tai Ananda ragu-ragu sejenak, dan kemudian berkata, "Setiap orang memiliki peradaban kosmik yang kuat di belakang mereka. Tetapi Anda sendirian, tanpa peradaban yang kuat di belakang Anda, dan tidak ada pendukung yang kuat. Kesemek tentu saja adalah satu-satunya. Xiaota, kamu Guan, bersambung."